Karena kunci sukses hidup manusia itu, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, hanya dua saja. Zayyinu manazilakum bisalah wa tilawatil Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, wa ba'du. Samahatul fudala wal karama yang saya hormati dan dimuliakan oleh Allah, para alim, para kiai, para ustadz, terkhusus kepada sahibul bait, tuan rumah Haji Abdul Mu'ti. Kalau nama artisnya Badot. Saya juga bingung ini kata Badot itu terambil dari mana, Pak? Mudah-mudahan bukan codot saja, Pak, ya. Yang saya hormati dan dirahmati Allah, sahabat-sahabat dan teman-teman pengurus MWC NU Pontianak Utara, pengurus ranting, serta para sahabat-sahabat dan teman-teman alumni STM 1. Ini dari semua angkatan mungkin, Pak, ya. Saya punya cerita sendiri kalau nyebut kata STM itu. Tahun 87 saya punya cita-cita masuk STM, Pak. Tapi teman saya melarang. Benar. Saya tanya alasannya kenapa? Kamunya kurang nakal. Saya malah bingung. Memang STM hubungannya sama nakal apa gitu? Saya tanya gitu kan. Nanti kalau sampean masuk STM, anak STM jadi ustadz semua malah. Ternyata saya punya kenangan yang begitu luar biasa dan sahabat-sahabat di STM itu. Karena bagi saya dimanapun kita berada, dimanapun kita belajar dan dimanapun kita bertempat, selagi itu menghadirkan dan mendatangkan manfaat, itu tidak menjadi persoalan. Terbukti hari ini salah satu dari alumni atau mukharrij STM 1 ya, STM 1 Pontianak, Haji Abdul Mu'ti, insya Allah bisa bermanfaat bagi umat dan bangsa ini. Mana beliau ini? Haji Mu'ti mana? Jangan di luar lah Bang Haji, masuk sini. Doa saya agak berat tahun ini nih. Apalagi tahun 2024 lebih mahal lagi ya Bang. Tahun ini masih agak-agak bisa ditawar sedikit. Ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, di majelis khatmil Quran jarang-jarang saya ketemu anak STM yang kumpulannya itu kumpulan muqaddaman. Iya. Ini bagi saya termasuk aneh, Ji. Saya dari kemarin itu waktu dihubungi oleh asisten, Mbah, tanggal sekian diundang sama Haji Abdul Mu'ti. Saya tanya acaranya apa? Saya pikir deklarasi Haji Mu'ti mau maju wali kota waktu itu, Bu. Rupanya acara khatmil Quran. Saya tanya balik sama asisten, nggak salah nih. Biasanya anak STM itu yang dibawa itu. Ya udahlah, nggak usah jelasin ya. Dan ternyata ini menjadi hikmah bagi saya pada pagi hari ini. Saya dipertemukan dengan, ya kalau di luar sering kita dengar preman ya. Ternyata anak STM itu termasuk preman soleh lah gitu. Ternyata hari ini saya bisa dipertemukan dalam majelis yang sangat luar biasa. Pertama majelis Maulidur Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan yang kedua adalah majelis khatmil Quran. Semoga para abang-abang, akak-akak semuanya dan adik-adik serta sahabat-sahabat alumni STM 1 yang hari ini metamorfosa jadi apa ini? Sekolah apa sekarang? STM ini? SMK 2 ya? 3 kali berubah nama. SMK 2 ya? Dirubah menjadi nama dan mudah-mudahan semuanya jadi berubah ini. Alhamdulillah, Allah memberikan nikmat yang luar biasa untuk kita pada pagi hari ini, dan saya mohon maaf
kepada saudara saya Haji Abdul Mu'ti atas keterlambatan saya hadir, karena memang saya rencananya jam 9:30 saya ikut muqaddaman, tapi saya masih harus menemui beberapa tamu. Yang pertama itu tamu dari Solo Tigo, Jawa Tengah, karena kebetulan dalam beberapa bulan sekali biasanya saya ke sana Pak, untuk memberikan beberapa kajian. Dan apa yang perlu saya sampaikan bahwa pagi hari ini Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam pernah mengingatkan, man ahabba ayyubsata lahu fi rizqihi wa yunsa lahu fi atharihi falyasil rahimahu. Barang siapa yang senang dan cinta kalau Allah memudahkan rezeki atau meluaskan rezeki bagi dirinya, dan kemudian Allah panjangkan usianya, falyasil rahimahu, maka sering-seringlah kalian bersilaturahim. Maka sebenarnya pertemuan yang insya Allah ini mungkin setiap bulan ya, muqaddaman ini setiap bulan atau apa Pak? 3 bulan sekali. 3 bulan sekali. Memang awalnya mungkin dianggap sebuah pertemuan biasa, padahal Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhin taliqin. Jangan kamu pernah menganggap pertemuan itu biasa saja. Kadang-kala kita menganggap ketemu sama kawan itu kan pertemuan biasa Pak. Kan ada istilah orang Melayu, tamu lalat pun kan. Ada istilah tamu lalat Pak ya. Kadang-kala kita menganggap bahwa pertemuan dengan teman, dengan sahabat, dengan tetangga itu pertemuan biasa. Padahal Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menganggap itu pertemuan biasa. Kata Rasulullah, ketika kamu melihat orang lain membawa senyummu itu saja, kata Nabi, itu pahalanya besar. Kadang-kala kita menganggap sedekah itu hanya berbentuk materi. Padahal sedekah yang sifatnya etika, yang sifatnya etis itu adalah senyum. Karena tidak sedikit di antara kita mau dan mampu memberikan sesuatu kepada orang lain tapi tanpa senyum. Tanpa senyum kadang. Padahal kata Rasulullah, jangan pernah meremehkan sesuatu di antara kalian, termasuk ketika kalian bertemu dengan sahabat dan temanmu itu dengan senyuman yang baik. Nah, kita berharap pagi hari ini, dan saya yakin dari tadi pagi Haji Abdul Mu'ti menyambut kawan-kawan alumni itu dengan senyuman, dengan kebahagiaan. Apalagi insya Allah nanti baliknya bawa amplop masing-masing kan. Kan bonusnya aja itu Pak. Tapi doanya kan gitu dari tadi Pak. Ya Allah, mudah-mudahan Haji Mu'ti hari ini baik hatinya ya Allah gitu kan. Nah, siapa tahu berkat doa bapak-bapak Haji Mu'ti nanti balik bawakan sembako banyak-banyak buat kita, kan kita tak tahu. Pun seandainya beliau tak nyiapkan itu, ya mudah-mudahan lewat kawan-kawan titip buat si A, buat si B. Nah, hal yang semacam ini perlu untuk kita galakkan. Saya yakin bahwa pertemuan pagi hari ini adalah pertemuan yang penuh barakah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah problem sosial yang kita temui hari ini, di mana masyarakat keberagamaan di Indonesia tengah menghadapi berbagai macam ujian dan cobaan. Salah satu di antaranya adalah yang sering kita dengar beberapa tahun belakangan ini, saru atau samar antara hak dan hoax. Ya, hak dan hoax itu tipis. Padahal Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita yang diawali oleh silaturahim. Silaturahim yang dibangun kita pagi hari ini melalui majelis khatmil Quran itu adalah sebuah hal yang sangat luar biasa. Kita kan awalnya mungkin tadi pagi tidak berpikir bahwa Pak Haji Mu'ti menyiapkan saya makanan macam ini cantik, apa namanya nih? Apa namanya nih? Yang warna-warni ini. Nah, insya Allah tak habis nanti bawakan tak apa Pak Haji. Bawakan dengan kawan-kawan. Kalau kamu menginginkan rezekimu itu, kata Allah, kata Rasulullah, Allah mudahkan rezeki. Ibu pernah nggak berdoa tadi malam, berdoa dapat makanan seperti ini? Tidak pernah. Karena sebagian di antara kita menganggap rezeki itu materi. Padahal rezeki itu yang paling besar dan manfaatnya besar itu adalah sehat. Ada dua nikmat besar yang selalu kalian lalaikan, kata Rasulullah. Ni'matani maghbunun
fihi ma katsirun minan nas as-sihat wal faragh. Ada dua nikmat besar yang selalu kalian lalaikan. Nah, ketika dua perkara ini nanti hilang, kalian baru mikir. Yang pertama as-sihah, sehat. Alhamdulillah saudara kita ini alumni STM juga, Pak. Iya. Tahun berapa? 88. Oh, tua berarti. Sama dengan Pak Haji Mukti. Oh, Pak Haji Mukti selesainya 88. 88. Oh, berarti Pak Haji Mukti tua juga rupanya. Tapi masih awet muda. Oh, saya pikir beliau alumni 2001 gitu ya kan. Betul, Awet nampak muda. awet. Awet muda. Kelihatan kayak umur 15 tahun. Itu sisanya, Pak. Yang pertama itu sehat, kata Rasulullah. Karena dengan sehat kita mampu melakukan sesuatu itu kan baik. Kalau orang sehat, sholatnya baik. Kalau orang sehat, zikirnya baik. Orang sehat, sedekahnya pasti baik. Cuma kata Rasulullah, acap kali kalian melalaikan dua perkara ini, nanti udah hilang baru mikir. Mohon izin, mohon maaf. Pak Yasin, sahabat kita, Pak RW kita ini kan dulu sempat sakit. Iya, stroke. Penyakit stroke ya. Betul. Pernah nggak waktu sakit stroke itu apa doa sampean kepada Allah? Minta kesembuhan. Ya Allah, nanti kok saya sembuh nak kawin lagi, ya Allah. Kira-kira macam itu misalnya. Ya Allah, nanti kalau saya sehat nanti saya akan begini dan begitu. Nah, tapi apakah ketika Allah memberikan kesehatan kepada kita hari ini, kita mampu menjadikan itu sesuatu yang manfaat? Itu pertanyaan besar. Yang kedua, wal faragh. Sempat. Saya yakin kakak-kakak, mak-mak ini kan sibuk. Banyak kegiatan di rumah yang tidak bisa ditinggalkan. Tetapi karena ini sebenarnya kita hari ini tidak hanya sekedar diundang oleh alumni STM 1, bukan itu saja. Tetapi kita diundang oleh kebaikan yang lahir dari hati orang-orang beriman kepada Allah. Bukankah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana di ayat terakhir yang dibaca oleh qari'at tadi, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Allah itu begitu mencintai Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya yakin para abang akak yang tadi baca Quran itu nanti balik buka kembali Qurannya. Tidak ada satu ayat pun di dalam Al-Quran Allah memanggil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dengan panggilan langsung. Tidak ada itu. Ketika Allah memanggil Nabi Allah Adam alaihi salatu wassalam, Allah memanggil nama langsung, ismul mujarrad namanya. Ya Adam askun anta wa zawjukal jannah. Gitu. Ketika Allah memanggil Nabi Allah Idris, Allah memanggil ya Idris. Ketika Allah memanggil Nabi Allah Nuh, Allah memanggil ya Nuh. Ketika Allah memanggil Nabi Allah Ibrahim, ya Ibrahim qad saddaqta ar-ru'ya. Ketika Allah memanggil Nabi Allah Musa, ya Musa. Ketika Allah memanggil Nabi Allah Yahya, ya Yahya khudil kitaba biquwwah. Seluruh nabi itu Allah panggil dengan namanya. Tetapi ketika Allah memanggil Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah memanggil dengan panggilan ya ayyuhan nabiyyu. Inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira. Allah memanggil ya ayyuhar rusul. Allah memanggil ya ayyuhal muddathir. Menunjukkan apa? Karena Allah sangat mencintai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mencintai kita. Sesuatu yang dicintai oleh Rasulullah pasti dicintai Allah. Majlis muqaddaman atau khatmil Quran itu adalah majlis yang sangat dicintai oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akak yang baca alif lam mim itu bukan satu huruf. Alif, lam, dan mim itu satu huruf berarti 3 huruf. Sayyidina Ali bin Abi Thalib mengingatkan, alif yang kita baca itu Allah siapkan 10 pahala. Lamnya 10 pahala, mimnya 10 pahala. Dari 10 pahala Allah siapkan 10 pahala lagi. Jadi sebenarnya akak-akak yang sedang baca Quran dari tadi itu alif lam mim Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Turun ribuan malaikat di tengah-tengah akak.
turun ribuan malaikat di antara kita, kemudian duduk mendoakan kita semuanya. Ini sangat indah pertemuan ini. Sebab janji Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Iqra'ul Qur'an." Bacalah oleh kalian Al-Qur'an. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Karena nanti Quran itu di hari kiamat akan datang menjadi penolong bagi orang yang senang membacanya. Alif lam mim udah 1 2 3 huruf, udah dapat 30. 30 dikali 10, udah dapat 300 kebaikan. Maka insya Allah pulang dari tempat ini, Allah sehatkan zahir dan batinnya. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatun. Yang sedang sakit Allah sembuhkan. Pikirannya yang sedang kalut Allah sembuhkan. Yang punya masalah dengan suami diselesaikan masalahnya. Yang punya persoalan dengan istrinya, yang punya masalah problem dengan orang lain, Allah selesaikan semuanya. Karena Al-Quran itu adalah obat penenang bagi orang yang hatinya sedang dalam keadaan gelisah. Dan Al-Quran adalah solusi dalam persoalan hidup. Baginda Rasulullah Muhammad SAW dalam beberapa riwayat, saya hanya mengambil dari kitab Muwatta'nya Imam Malik, bahwa Rasulullah Muhammad pernah mengatakan, taraktu fikum amrain. Ada beberapa riwayat, ada beberapa matan yang berbeda, ada menggunakan kalimat taraktu fikum ats-tsaqalain, taraktu fikum ats-tsaqalain. Saya ambil yang taraktu fikum amrain. Silakan nanti lihat dalam Muwatta'nya Imam Malik. Taraktu fikum amraini lan tadillu ma tamassaktum bihima, kitab Allah wa sunnat nabiyhi. Aku tinggalkan kepada kalian itu 2 perkara saja. Kalau akak dan abang, adik-adik semua yang mengambil Al-Quran itu 2 perkara ini, aku tinggalkan kepada kalian 2 perkara saja, kata Rasul. Selagi kalian berpegang teguh kepada keduanya, kalian tidak akan pernah sesat selama-lamanya. Karena kalian tidak akan pernah susah. Kalian tidak akan pernah menghadapi persoalan yang berat, melainkan Allah pasti memberikan jalan keluar. Yang pertama kitabullah, yakni Al-Quran yang abang yang akak baca. Dan yang kedua adalah sunnah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kaitannya pagi hari ini kita bertemu dan berkumpul itu adalah ihya'us sunnah. Menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ada yang bertanya, Pak Ustadz, tapi bacaan saya kurang pas. Suara saya bacaan tajwid saya belum pas. Saya sering mura'atul huruf. Saya sering ketukar huruf, Pak Ustadz. Suara saya juga kurang baik. Apakah Allah masih menyiapkan pahala? Masih. Silakan buka dalam Sahih Muslim. Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan hadis dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Walladzi yaqra'ul Qur'ana wa huwa mahirun bihi ma'as safaratil kiramil bararah. Walladzi yaqra'ul Qur'ana wa yata'ta' wa huwa alaihi syaqq wa huwa alaihi syaqqun falahu ajrani." Orang yang senang baca Quran, kata Nabi, senang baca Quran, suaranya bagus, bacaannya indah, kemudian dia resapi, setelah itu diamalkan dalam hidupnya, dia hidup dengan Al-Quran sebagaimana hidupnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena akhlaknya Nabi dan kehidupan Nabi adalah Al-Quran. Ma'as safaratil kiramil bararah. Orang yang senang baca Al-Quran seperti itu, kata Rasulullah, Allah akan menetapkan, Allah jadikan hidupnya bahagia. Allah jadikan hidupnya tenang. Punya uang, tak punya uang, tidak masalah. Kalau boleh saya tanya dengan akak-akak, dengan mak-mak nih, milih jadi orang kaya yang tak bahagia atau miskin tapi bahagia? Hah? Tak rugi sekolah STM ya. Padahal yang saya itu STM itu belajar listrik aja. Pilihannya 2, Kak, miskin, kaya tak bahagia, atau miskin tapi bahagia. Nah, tak jadilah. Ada yang jawab miskin bahagia, yakin gak? Kalau ditanya kaya tak bahagia, miskin bahagia, pasti milih nomor 3, kaya bahagia, Ustaz. semua pasti jawab macam tu.
Iya itu kan masih manusiawi. Kita tanya sajalah sama abang kita, Bang Haji Mukti. Bang Haji Mukti, ada ke? Nak maju lagi ke apa nih? Nak maju lagi ke apa? Oh, tuh kan. Rasulullah pernah memberikan ibarat seperti ini. Sering saya sampaikan dalam kajian-kajian itu, kajian-kajian ilmu Al-Quran tentang rezeki ya. Lau kana libni Adam wadiyani min malin labtagha thalithan. Seandainya manusia itu, kata Rasulullah, diberikan harta 2 lembah. Insyaallah paham 2 lembah, Mak ya. 2 lembah itu antara satu gunung dengan gunung yang lain, antara satu bukit dengan bukit yang lain kan ada lembah itu. Cekungan itu. Orang Sumatera menyebutnya ngarai itu. Kalau seandainya manusia diberikan harta 2 lembah yang isinya harta benda semua, kata Nabi, cukupkah mereka? Enggak. Labtagha thalithan. Niscaya mereka masih minta yang nomor 3 lagi, kata Nabi. Sama macam kita, tanyalah dengan Bang Haji Mukti. Bang Haji Mukti ada 1 periode. Minta lagi dengan Allah, enggak salah. Enggak ada salahnya itu. Dan memang Allah tidak melarang. Karena ternyata Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam pernah meminta sesuatu yang kemudian malaikat bingung. Apa permintaan Nabi Sulaiman? Minta kerajaan dan kekuasaan, di mana kerajaan dan kekuasaan itu tidak ada sebelum Nabi Sulaiman dan setelah Nabi Sulaiman. Apakah Allah berkenan? Berkenan. Artinya apa? Apapun yang kita inginkan, apapun yang kita minta kepada Allah, Allah kasih. Tapi tentu dengan cara yang baik. Maka yang kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tadi, kalau manusia itu ditanya apakah mereka cukup dengan hal itu, nggak cukup. Tapi selagi itu menghadirkan kebaikan dan manfaat bagi kita, tidak masalah. Maka semua solusi hidup, problem-problem hidup itu Allah siapkan jawabannya dalam Quran. Kenapa selama ini hidup kita tidak bahagia? Kenapa selama ini hidup kita selalu dalam persoalan? Karena kita cenderung jauh dari Allah, jauh dari tuntunan Al-Quran, dan jauh dari sunnah-sunnah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini berapa menit waktu saya ini sebenarnya nih? 2 jam ya. Allahu Akbar. Seumur-umur saya jadi kiai, baru hari ini saya disuruh-suruh nih. Enggak, bukan apa, Kak. Depan saya ini ada 3 ayam, tak tahan saya nengok nih, Kak. Manas-manaskan saya pula. Tak can lah macam sih. Nah, yang kedua kata Rasulullah tadi, nikmat sempat. Banyak di antara kita sehat tapi tidak menyempatkan diri. Udah sakit baru mikir, ya Allah, bila saya ini sehat, ya Allah, nanti saya datang ke pengajian, ya Allah. Bilalah saya ini kuat, ya Allah, nanti saya pasti datang ke muqaddaman, saya datang ke khatmil Quran, ya Allah. Yang kedua, orang itu ketika dia sempat, kadang dia tidak diberikan kesehatan oleh Allah. Ada masanya sehat tapi tidak punya kesempatan. Kalau bicara soal kesempatan, sebenarnya kita ini punya kesempatan lebih, cuma kemudian kita selalu punya alasan untuk tidak datang. Coba, kalau kita bicara tentang hidup kita yang sudah diatur sedemikian rupa oleh Allah, sebenarnya nyaris banyak waktu kita yang sia-sia. Kalau kita duduk di masjid, kita duduk di masjid habis sholat, paling lama kita duduk di masjid berapa jam? 1 jam. Itu sambil tidur kali, Bang. Karena obat paling nyaman tuh, itu kan khutbah Jumat. Cari tiang. Sedap nih, tak ada kawan tengok gitu kan. Rupa kawan di sebelah ada penuh dah. Kadang kita ini sempat tapi tidak menyempatkan diri, itu saja. Coba kita duduk di masjid, paling lama kita salat berjamaah itu antara 10 sampai 15 menit plus doa plus zikir sudah. Tapi kalau kita duduk di warung ngameng apa? 3 jam hari. Tengah hari tak balik-balik. Yang jelas tak balik gitu nih. Tak telepon bini tak balik gitu nih. Karena memang ternyata bini kita ni lebih garang dari Kapolda, Pak. Kalau kita panggil Kapolda masih ada alasan, sebentar Pak Komandan, sebentar Jenderal, saya mandi segala apa. Kau panggil bini tak ada pakai alasan.
Cepat balik bang, balik. Betapa saktinya istri-istri kita di rumah itu. Nah, oleh karenanya kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mumpung kalian sehat, mumpung kalian sempat, pergunakan waktu kalian itu dengan sebaik-baiknya. Pulang dari rumah, pulang dari majelis ini nanti, selepas salat, entah itu salat berjamaah di masjid, entah itu salat berjamaah bersama istri dan anak-anak di rumah. Karena kunci sukses hidup manusia itu kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam hanya dua saja. Zayyinu manazilakum bisalah wa tilawatil Quran. Hiasilah kehidupan rumah tangga kalian. Hiasilah kehidupan kalian itu dengan dua perkara. Pertama salat, dan yang kedua bacalah Al-Quran. Setiap orang yang hatinya selalu dipenuhi dengan rasa cinta kepada Allah, rasa cinta kepada Nabi kita, kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, insya Allah hidupnya akan baik, hidupnya akan tenang, hidupnya akan bahagia. Persoalan rezeki Allah yang atur. Mau sebanyak apapun, tapi kalau Allah tidak ridho atasnya, jangan pernah berharap kebahagiaan. Walaupun sedikit, walaupun tak banyak, tetapi rezeki yang didapatkan, harta yang kita bawa pulang adalah harta yang halal, didatangkan dari perkara yang baik, dibelanjakan kepada perkara yang baik, maka Allah turunkan ketenangan di dalam rumah tangganya. Maka insya Allah majlis yang selalu diadakan dalam 3 bulan sekali ini mudah-mudahan menjadi majlis yang istiqomah. Karena yang paling istiqomah dalam setiap perkara ibadah itu adalah yang paling berat dalam setiap perkara ibadah itu adalah istiqomah. Padahal setiap sholat kita pasti baca Fatihah. Dan setiap baca Fatihah di situ pasti ada kalimat atau ada ayat ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami ya Allah kepada jalan yang lurus. Tunjukkanlah kami kepada jalan agama yang teguh dan kokoh. Siratal anbiya wal mursalin. Kira-kira seperti itu. Artinya apa? Kalaulah memang kita sebagai manusia sadar bahwa hidup kita itu punya keterkaitan langsung kepada Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka niscaya kita tidak akan pernah melalaikan itu. Seorang ulama besar, Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani Al-Makki rahmatullah alaih. Karena ini kan tadi saya lihat spanduk itu ada kaitan dengan maulid juga ya. Ada kaitannya dengan maulid Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika beliau ditanya tentang maulid, beliau menjawab, innal ihtifala li maulidir rasuli Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam madharun min madahiril mahabbati wa dalilun min dalailit ta'alluqi wattiba'ihi. Hari ini kan kita sering ribut, Pak. Sebenarnya bukan kita, tapi di luar sana sering mempeributkan persoalan maulid. Sering ribut masalah dalil. Maulid itu begini dan begitu. Sudahlah kita tenang saja. Tidak usah kita mempeributkan hal-hal yang begituan. Terlepas di luar sana ribut dengan hal-hal yang bersifat begituan, ya biarin saja. Syekh Muhammad itu adalah seorang ulama hadis di akhir zaman yang wafat beberapa belas tahun yang lalu. Maulid itu kata beliau, atau ihtifal, peringatan maulid seperti hari ini. Innal ihtifala li maulidin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya perayaan seperti ini untuk memperingati lahirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah merupakan manifestasi dari sekian rasa cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa dalilun, dan itu merupakan sebuah dalil min dalailit ta'alluq wattiba'ih. Dan ini adalah merupakan dalil dari sekian dalil-dalil keterkaitan hati kita dan keterikutan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ada yang nanya, maulid itu ngapain? Kita bermaulid itu yang dibaca Quran,
Yang dibaca sholawat. Kok malah orang baca Quran sama baca sholawat masuk neraka, Pak? Ini neraka nembahi sopo itu loh, Pak. Nah, bingung kita ini. Kita ini bermaulid itu kan kita bertemu itu baca Quran. Sebab kata Imam Suyuti rahimahullahu ta'ala dalam kitab Al-Hawi itu, ketika beliau ditanya tentang maulid, beliau itu menjawab maulid itu alladzi huwa ijtima'un nas wa qira'atu ma tayassara minal Qur'ani. Kata beliau, maulid itu adalah berkumpulnya orang ramai seperti ini. Kan berkumpulnya orang ramai ini. Dalam perkumpulan itu dibacakan Quran. Wa qira'atu ma tayassara minal Qur'ani. Dan di perkumpulan maulid itu dibacakan Quran. Kemudian selepas itu kata Imam Suyuti dibacakan sirah nabawiyah. Sejarah lahirnya Rasulullah, perjuangan Rasulullah, dakwahnya Rasulullah hingga kepada wafatnya Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya kalau memang Anda seandainya nggak suka dengan begitu ya nggak masalah. Yang penting kita tidak usah saling tuduh menuduh, apalagi kemudian saling kafir mengkafirkan hanya karena perbedaan yang sepele. Ini kan perbedaan sepele, Pak. Yang memang tidak diatur oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara langsung. Tapi kalau mau ditanya apakah Rasulullah pernah mengingat hari kelahirannya? Iya. Rasulullah itu mengingat hari lahirnya dengan cara berpuasa. Maka puasa Nabi itu hari Senin itu untuk mengingat lahirnya. Silakan buka dalam Sahih Muslim. Sahabat Qatadah Al-Ansari itu pernah melihat seseorang datang kepada Nabi. Nomor hadisnya 1977 kalau tidak salah. Orang ini nanya kepada Nabi, ya Rasulullah, suilan Nabi sallallahu alaihi wasallam an shaumil itsnain. Nabi pernah ditanya kenapa senang puasa Senin. Gitu loh. Maka kemudian Nabi menjawab, fihi wulidtu. Aku lahir pada hari Senin. Wa fihi alayya unzil. Dan Al-Qur'an Allah turunkan kepadaku pada hari Senin. Nah, itu makanya Nabi berpuasa pada hari Senin. Artinya apa? Sebenarnya Nabi mengingat hari lahirnya sendiri dengan cara berpuasa. Hanya saja seandainya memang puasa itu tidak memberatkan kalian kepada Nabi, kata Nabi, udah berpuasa saja Senin. Karena itu bagian dari sunnah. Tapi kemudian seandainya hari ini kemudian ada yang bilang, Nabi nggak pernah ulang tahun. Iya, memang Nabi nggak pernah ulang tahun. Tapi Anda harus ingat bahwa Nabi berpuasa untuk mengingat hari lahirnya. Kalau Bang Yasin hari lahirnya hari apa? Pas bulan gerhana kali mukanya. Nah ini penting untuk kita. Apakah kemudian di luaran sana tidak bermaulid? Ya monggo silakan. Yang bermaulid ya silakan. Tidak ada persoalan sebenarnya. Ini bukan persoalan tapi dipersoalkan. Lagian dalam acara maulid ini kita ada sedekah. Imam Suyuti ditanya bagaimana dengan sedekah yang ada di dalamnya? Tidak masalah. Tidak masalah. Kenapa? Karena sedekah itu kan pahala. Bahkan senyum itu saja pahala. Apalagi ngasih makan. Apalagi nanti kita balik dibawakan lagi. Ya mudah-mudahan aja, Pak. Ngarep nih. Mudah-mudahan Haji Mukti baik gitu kan. Nah ini penting bagi kita semuanya. Jadi karena ini udah jam 10:30, nampak aroma makanan sudah memanggil-manggil gitu makan ini nampaknya. Jadi memang segini waktu saya mungkin ya. Ya, tidak lama waktu saya. Setengah jam lebih lagi. Ini pulang setengah jam nih. 1 jam lagi. Jalan balik mana, Pak? Enggak, karena memang saya kalau ceramah kebiasaan nggak lama, Ibu. Saya membiasakan diri nggak ceramah nggak lama, paling lama 1 jam. Tapi kalau keluar kota, keluar provinsi ya karena sayang ongkos pesawat ya 1,5 jam itu aja lah. Karena biasanya kalau kelamaan malah nanti sayanya yang ngawur gitu. Nah, jadi penting bagi kita semuanya, para jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk melestarikan apa yang disebut dengan silaturahim. Selain itu adalah merupakan sunnah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di samping itu nikmat besar dari silaturahim itu adalah
bagaimana kita merendahkan hati kita, agar kita ini tidak menjadi pribadi yang lebih sombong. Menjadi pribadi yang baik dan lebih baik itu baik, Pak. Tetapi ketika kita merasa lebih baik dari orang lain, itu persoalan. Kalau kita bicara soal penciptaan manusia itu, penciptaan makhluk yang saya maksud, sejarah menyebutkan iblis itu adalah pemimpin para malaikat di surga. Yang sebagian ulama itu berbeda pendapat atau ikhtilaf. Namanya itu konon bernama Izazil. Nah, Izazil ini adalah makhluk yang paling tampan di surga. Dan kemudian Allah memberikan anugerah yang luar biasa kepada Izazil. Tidak ada keelokan rupa pada masa itu selain Izazil. Dan Allah menganugerahkan kepada Izazil ini kemampuan untuk sujud kepada Allah. Ilmunya luar biasa. Izazil itu pernah sujud kepada Allah 5.000 tahun. Nah, itulah yang menyebabkan Izazil merasa lebih baik dibandingkan dengan malaikat yang lain. Ahli sujud itu baik. Tetapi ketika merasa dirinya lebih baik dibandingkan dengan orang yang tidak sujud, itu persoalan. Ahli Quran itu hebat. Tetapi ketika menganggapnya lebih baik bacaan dan amalannya terhadap orang lain, itu masalah. Persoalannya kan ketika iblis yang Izazil ini diperintah oleh Allah. Diperintah sujud kepada Adam. Dan dia ngerasa, wah ini pelecehan ini. Izazil merasa dirinya dilecehkan oleh Allah. Saya udah 5.000 tahun sujud. Penciptaan saya lebih baik dibandingkan Adam. Adam itu hanya dibuat dari tanah. Hanya dibuat begini dan begini, kata Izazil. Masa saya suruh hormat sama dia? Sederhana sajalah. Ini kan ada Pak RT. Pak RT, Pak RW ini? Oh, saya pikir RT menangkap RW ini. Misalnya nih, Pak RW disuruh ngadep sama RT. Secara struktur kepemimpinan keliru nggak? Atau misalnya Pak Wali Kota suruh ngadep RW. Mau nggak wali kotanya? Kan nggak mau, Pak. Apalagi ini Izazil yang konon merasa dirinya lebih hebat. Saya udah 5.000 tahun loh sujud sama Allah. Masa sujud saya nggak dipandang sekali sama Allah? Malah hari ini saya suruh sujud sama Adam. Kalau saya disuruh sujud kepada Allah, saya mau, kata iblis. Itu kan alasan iblis, alasan Izazil. Maka kemudian karena Izazil tadi tidak mau sujud kepada Adam atas perintah Allah, kemudian Allah menyebutkan aba wastakbarah. Dia itu lalai, dia itu nggak mau, dia itu ngengkel, kata Allah. Wastakbarah, dan kemudian sombong. Tapi kesombongan iblis itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kesombongan manusia. Dan itu bernama Fir'aun. Karena sungguh pun begitu, iblis itu memang tidak mau sujud kepada Adam atas perintah Allah, tapi dia tidak pernah mengaku sebagai Tuhan. Lah Fir'aun. Coba, logikanya begini, sebelum saya tutup, Pak. Fir'aun itu dibuat rusak sama iblis. Tapi ternyata setelah dirusak, dia lebih rusak dari iblis. Sama macam kita ini, Pak, ya. Kita ini kan sering macam nih. Kalau kita berbuat salah, yang dituduh siapa? Iblis. Kita berbuat dosa yang kita tuduh iblis. Kita berbuat buruk yang dituduh iblis. Padahal iblis ngomong, aku kau dapat jam tu, aku tak kau bagi. Kata iblis, kau makan seorang. Kau salah-salah seorang, aku pula yang kau tuduh. Nah, iblis dalam sebuah dialog sederhana dengan Fir'aun. Jadi ketika Fir'aun itu sudah sombongnya luar biasa, datanglah iblis. Kira-kira percakapan Melayu macam ini nih. Apa kabar kawan, gitu kan? Kau bles, gitu kan? Dari mana kau bles, gitu kan? Emang sengaja aku datang sini nak ketemu dengan awak. Nah, macam mana lah? Nah, gini on ya.
Aku ne heran kan kaulah. Aku lah heran. Kau tuh rusak gara-gara aku, kata iblis. Tapi setelah rusak, kau malah lebih rusak dari aku. Aku nih kalau kau tanya, kata iblis, seandainya kau tanya dengan saya nih, yang paling saya takutkan siapa? Allah, kata iblis. Ternyata yang paling ditakuti oleh iblis itu Allah. Itu yang ditakuti iblis. Tapi ternyata Fir'aun itu tidak takut sama Allah. Malah dia ngaku-ngaku Allah. Kan terbalik, kata iblis. Yang rosak gara-gara aku, kau pula lebih parah dari aku. Karena Fir'aun pernah mengatakan, Ana rabbukumul a'la. Aku adalah Tuhan kalian yang maha tinggi. Iblis tidak pernah ngomong gitu. Jadi kalau seandainya ada makhluk bernama manusia, hari ini mengaku dirinya Tuhan, mengaku dirinya Allah, berarti lebih parah dari iblis dan Firaun. Ini Firaun baru ini. Nah, jadi biar kemudian Allah mengingatkan kita, Allah turunkan Al-Quran kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai tuntunan dalam kehidupan kita sebagai manusia, menyangkut masalah ubudiyah yang sifatnya langsung ibadah kita kepada Allah, yang menyangkut amaliyah, hubungan kita dengan manusia yang lain, entah itu sifatnya muamalah ataupun muasyarah ataupun akhlak-akhlak yang bersifatnya manusia seperti ini, itu semuanya diatur oleh Al-Quranul Karim. Maka saya berharap kepada Allah, mudah-mudahan para abang, para akak, dan kita semuanya yang hadir pada hari ini diberikan kemauan dan keistiqomahan untuk membaca Al-Quran. Nah, sedangkan kata Nabi ketika ditanya oleh Aisyah, "Walladzi yaqra'ul Qur'an wa yata'ta'u wa huwa 'alaihi syakkun falahu ajrani." Sementara orang yang senang baca Quran, tapi bacaannya tidak pas, terbata-bata dia baca Quran. Kalau kaf dibaca qaf, misalnya hamzah dibaca ain, ghain dibaca waw misalnya, karena memang kesalahan sudah belajar tak bisa, wa yata'ta'u dia terbata-bata, tapi dia senang baca Quran, falahu ajrani, kata Rasulullah, dia masih mendapatkan 2 pahala dari Allah. Ini indahnya hidup bersama Al-Quran. Mudah-mudahan kita senantiasa mencintai Al-Quran dan kemudian kita ini dicintai Al-Quran. Dan paling terakhir, ketika doa khatmil Quran dibacakan, turun 40.000 malaikat mengaminkan doa kita semuanya. Jadi ketika doa khatmil Qurannya udah dibaca belum? Udah. Ketika tadi doa khatmil Qurannya dibaca, 40.000 malaikat turun mendoakan kita semuanya. Dan insya Allah tidak ada doa yang ditolak di antara para ibu, para abang, para akak di majlis yang mulia ini. Mudah-mudahan semua hajatnya dikabulkan oleh Allah, urusan dunia akhiratnya digampangkan oleh Allah, rezekinya dimudahkan oleh Allah, penyakitnya diangkat oleh Allah, anaknya Allah jadikan anak yang salih dan salihah, dan Allah jadikan rumah tangganya rumah tangga bahagia fid dunya wal akhirah. Dan semoga tuan rumah, saudara kita, abang kita Haji Abdul Mu'ti beserta keluarga juga dimudahkan urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala dan dikabulkan segala hajatnya. Terima kasih. Ini saja yang dapat saya sampaikan, abang akak. Saya sangat berterima kasih atas undangan ini, undangan Maulid Nabi serta khatmil Quran. Mudah-mudahan di lain waktu dan kesempatan kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sekali lagi saya mohon maaf atas keterlambatan saya hadir, semata-mata memang karena saya masih ada kegiatan yang tidak bisa saya tinggalkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat serta ampunan dan memberikan kemudahan segala urusan untuk kita semuanya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.